Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual topik 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Aliza Dea Febrianti, Arista Aprilia, Saidah Nauli Nasution, Kriasa Etik Juwita, dan Yumna Salsabila. Sebagai anggota kelompok, kami sangat senang dan bangga dapat berbagi dengan Anda semua tentang sebuah topik yang kami anggap sangat penting, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Definisi pembelajaran berdiferensiasi menurut beberapa ahli. Carroll and Tomlinson 1999 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menyediakan melayani keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Marlina 2019. Menurut DAPA 2020, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pengajaran yang mempertimbangkan karakteristik siswa dan berfokus pada kesiapan, pemikiran, minat, dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Menurut ATIK 2021, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang secara terbuka memfasilitasi semua perbedaan yang dimiliki oleh siswa serta kebutuhan yang akan dicapai oleh siswa. Menurut Faiz Pratama Kurniawati 2022, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada minat dan potensi bakat yang dimiliki siswa. Berdasarkan teori yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang terbuka dalam memfasilitasi, menyediakan, melayani pengajaran dengan mempertimbangkan keberagaman dan kebutuhan yang akan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Bersifat proaktif. Sejak awal, guru secara proaktif mengantisipasi pelajaran yang akan diajarkan dengan menjadwalkan pelajaran untuk siswa yang berbeda. Jadi, bukannya mengadaptasikan pembelajarannya kepada siswa sebagai tanggapan atas evaluasi kegagalan pembelajaran sebelumnya. 2. Menempatkan fokus pada kualitas di atas kuantitas. Kualitas pekerjaan rumah lebih sesuai dengan tuntutan siswa dalam pembelajaran yang berbeda. Anak pintar belum tentu mendapat tugas tambahan yang sama setelah menyelesaikan tugas pertama. Sebaliknya, dia akan menerima tugas yang akan membantunya mengembangkan keterampilannya. 3. Berakar pada asesmen. Guru selalu mengevaluasi siswa dengan cara yang berbeda-beda untuk mengetahui kondisinya pada setiap pembelajaran. 4. Menyediakan pendekatan konten, proses, produk, dan iklim belajar. Ada 4 komponen pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan, bakat, minat, dan preferensi belajar masing-masing siswa. 5. Berpusat pada siswa. Pekerjaan rumah diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal siswa tentang mata pelajaran yang akan diajarkan, yang memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kebutuhan siswa. 6. Menggabungkan pembelajaran individu dan tradisional. Guru menawarkan kepada siswa kesempatan untuk belajar musik tradisional daerah secara bersama atau individu. 7. Bersifat hidup. Guru bekerja terus-menerus dengan siswa, termasuk untuk mengembangkan tujuan kelas dan individu bagi siswa. Guru memantau bagaimana pelajaran dapat beradaptasi dengan siswa dan bagaimana perubahan diterapkan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yaitu memetakan kesiapan belajar siswa atau readiness. Guru memperhatikan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa untuk menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan diajarkan. 2. Mengetahui minat belajar siswa. Hal ini bertujuan agar siswa lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran.
Yang ketiga, memperhatikan profil belajar siswa. Guru dapat mengetahui profil belajar siswa dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian memetakan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan bakat, serta profil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu menentukan strategi dan alat penilaian yang akan ditentukan. Yang terakhir yaitu menentukan kegiatan pembelajaran, konten atau isi, proses, dan produk. Contoh relevan. Yang pertama yaitu kesiapan anak. Contohnya, setiap anak memiliki kesiapan berbeda-beda dalam menerima tema pembelajaran baru. Ada yang sudah mahir mengenal tema pembelajaran, namun ada juga yang belum mengenal sama sekali. Yang kedua, minat peserta didik. Contohnya, dalam persiapan anak menuju jenjang sekolah dasar, peserta didik dilatih membaca dengan menggunakan buku yang penuh dengan tulisan, membuat anak merasa lelah dan kesulitan, sehingga membuat anak tidak tertarik dalam mempelajarinya. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Contohnya, gaya belajar jenjang PAUD melalui beragam permainan yang diminati dan digemari peserta didik. Selain itu, juga menggunakan metode pembiasaan yang dilakukan dalam keseharian secara berulang-ulang, sehingga membuat peserta didik mudah mengingatnya. Terima kasih.